Keluarga Montesquieu termasuk kaum bangsawan. Kakeknya adalah Presiden Parlemen Bordeaux dan ayahnya, Jacques de Secondat, adalah anggota pengawal kerajaan, dan ibunya, Marie-Françoise de Penel, yang wafat saat Montesquieu berumur 11 tahun, berasal dari keluarga Inggris Gascon. Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, atau yang lebih dikenal sebagai Montesquieu, lahir di Prancis pada tanggal 18 Januari 1689. Pada tahun 1700, Montesquieu dikirim ke Fakultas Seni Berpidato di Juilly, di mana ia belajar kesusastraan klasik, sejarah, dan ilmu pengetahuan umum hingga 1711. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1713, ia berada di bawah asuhan pamannya dari pihak ayah, Baron de Montesquieu, dan menjadi Dewan Penasehat Parlemen Bordeaux. Tahun 1716, pamannya wafat dan mewariskan kepada Montesquieu kedudukannya sebagai Presiden Parlemen Bordeaux, kekayaannya dan namanya Baron de Montesquieu, yang dengan nama itu ia kemudian dikenal. Kemudian, pada tahun itu juga, Montesquieu menjadi anggota The Bordeaux Academy of Science, di mana ia belajar hukum, adat istiadat, serta ilmu pemerintahan negara-negara Eropa. Salah satu pemikiran Montesquieu yang terkenal adalah Trias Politica. Trias Politica merupakan suatu gagasan di mana pemisahan kekuasaan politik dibagi menjadi 3 bagian untuk mencegah suatu lembaga mendapat kekuasaan terlalu banyak. Kekuasaan politik yang pertama adalah legislatif, yang mempunyai hak untuk membuat, menyusun sebuah undang-undang dan dapat ditetapkan. Yang kedua ada eksekutif. Eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang atau hukum yang dibuat oleh legislatif tadi. Yang ketiga yudikatif, yang bertugas sebagai pengawas, pemantau proses berjalannya undang-undang, dan juga penegakan hukum keadilan di sebuah negara. Trias Politica menurut Montesquieu ada anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan dalam membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan dalam mengadili pelanggaran atas undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Lembaga tersebut di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Undang-undang di Indonesia dibuat oleh DPR dengan berdasarkan masukan dari masyarakat. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Eksekutif di era modern biasanya diduduki oleh presiden atau perdana menteri. Fungsi dari kekuasaan eksekutif contohnya adalah presiden melakukan kerjasama dengan negara lain. Kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pengawas jalannya undang-undang serta pemberi sanksi atas berbagai pelanggaran undang-undang. Contoh fungsi dari lembaga yudikatif adalah mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan. Adanya kekuasaan absolut yang dimiliki oleh kerajaan dan gereja membuat Montesquieu berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan itu harus dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan untuk melindungi warga negara dari despotisme dan kesewenang-wenangan pemerintah. Despotisme itu sendiri adalah penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri. Selain itu, pemisahan kekuasaan juga akan menciptakan keseimbangan dan mengurangi kemungkinan adanya despotisme karena pemisahan kekuasaan memastikan bahwa kekuasaan itu terpisah. Tidak ada kekuasaan yang dominan dan masing-masing kekuasaan dapat menilai dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan lain. Di dunia, penerapan sistem Trias Politica ini dianut oleh beberapa negara. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Pada negara kita, terlihat jelas kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Kemudian,
kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas dalam pembuatan undang-undang dan tugas lainnya. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.